tipe klien yang sering dihadapi oleh freelancer atau fotografer. 1. Klien yang kurang update. Biasanya klien-klien yang mungkin sudah orang tua atau yang memang jarang mengikuti perkembangan sosial media. Nah, biasanya tidak mau yang dibikin konsep macam-macam tuh. Jadi agak sedikit kita beresiko untuk memberi konsep-konsep yang kekinian untuk mereka terima sebagai owner yang menganggap hal-hal kayak gitu tuh tabu. Untuk klien seperti ini, kamu hadapi dengan bahasa yang lebih sederhana, dengan berbicara pelan-pelan supaya mereka bisa menerima dengan perkembangan zaman yang mungkin sekarang sudah kekinian, sehingga mereka bisa mengerti dan satu frekuensi satu sama lain. 2. Klien yang tidak tahu maunya apa. Klien seperti ini yang biasanya bilang gini nih, udah terserah Mbak Silva mau kayak gimana, udah terserah, yang penting fotonya aku serahkan saja kepada Mbak Silva mau kayak apa konsepnya. Nah, kalau bisa jangan terima begitu aja, percaya apa yang kita buat akan mereka suka. Kasih referensi, kasih contoh-contoh ke mereka sehingga mereka juga tahu, oke, ada gambaran. Karena biasanya klien juga nggak tahu nih, aduh saya maunya ngeliat referensi A suka ya kayak gini, ngeliat referensi B aku juga suka kayak gini, ngeliat referensi C aku juga mau kayak gini. Nah, ini yang mungkin harus kita edukasi, kita harus berusaha arahin sesuai dengan apa yang menjadi perspektif dari kita mengenai brand identity mereka dengan referensi yang kita kasih. Jadi dengan begitu mereka paham apa yang mereka mau dan cocok dengan brandnya mereka. Klien yang serba terburu-buru. Nah, ini klien yang maunya cepet. Udah yang penting jadi, udah pakai cahaya matahari juga nggak apa-apa, udah nggak usah pakai macem-macem, nggak usah pakai properti. Ini dia yang ngebuat kadang-kadang kita sebagai fotografer agak gemes. Karena apa? Motret itu nggak semudah itu juga. Oke lah, bisa pakai cahaya matahari, tapi kita juga punya standar yang pengen supaya fotonya hasilnya juga lebih baik. Mungkin bisa kita arahin dan memberi edukasi lagi bahwa oke, kalau saya biasanya standar pakai lighting, Mbak, dan biasanya saya mengemas sebuah brand atau sebuah produk dengan styling dan konsep yang seperti A, B, C, D. Jadi ini sekiranya bisa kita beritahu kalau pemotretan itu tidak bisa cepet-cepet. Kalau hasilnya mau maksimal, kita perlu waktu, kita perlu memikirkan bagaimana jatuhnya lighting, bagaimana komposisi, bagaimana styling yang pas. Nah, itu butuh proses. Jadi jangan melulu semua dipikir gampang, simple, mudah, sekedar jepret terus jadi. Klien yang menunggu keputusan dari atasannya atau dari perusahaannya. Nah, ini biasanya terjadi di lapangan. PIC-nya siapa? Nah, nanti sebenarnya yang menjadi penentu keputusan iya atau tidaknya di ACC itu adalah owner. Nah, ketika si PIC tidak tahu apa yang owner mau, ini akan luar biasa lelah. Karena kita udah foto, terus PIC bilang oke, tapi terus ketika dia lempar ke atasan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi owner. Nah, ini yang menjadi kendala. Jadi kalau saya biasanya langsung ketika foto, tethering, kirim ke PIC-nya, saya minta langsung dia kirim juga ke ownernya. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan kita sudah ACC di tempat dengan PIC, dengan pihak owner juga sudah di ACC. Di hari-hari berikutnya ternyata ada pihak-pihak lain yang turut andil untuk mengambil keputusan yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan selera pihak-pihak yang lain. Jadi ketika salah satu komplain, kita harus gimana? Sedangkan kita sudah ACC di tempat, sudah ACC bersama owner, tapi kalau tiba-tiba ada pihak lain yang ternyata tidak setuju atau tidak sesuai dengan selera yang lain, yaitu jadi problema lagi. Jadi untuk mengatasi ini sebaiknya pastikan betul klien ini secara PIC, owner atau pihak-pihak lain yang ternyata punya andil menentukan ACC atau tidaknya, itu sama-sama punya satu visi dan misi dan benar-benar matang banget dalam hal konsep sebuah visual yang mau kita produksi. Pada intinya klien itu beragam. Banyak sekali klien-klien yang juga luar biasa baik, yang tahu bagaimana cara membuat kita nyaman ketika motret dari pagi sampai malam mau berapa hari, tapi kita tetap keadaan happy, yaitu jadi ngebangun mood kita pun juga enak, mood fotografer enak, mood fotosalis enak, mood suasana di lapangan enak, hasilnya pun jadi akhirnya maksimal. Jadi kalau kalian ingin hasilnya maksimal, sebisa mungkin sebagai klien, kalian juga tahu apa kebutuhan fotografer. Kita juga sebagai fotografer tahu apa tujuan yang ingin diraih oleh kalian sebagai klien.
bangun suasana energi yang positif, sama-sama membuat saling nyaman, sama-sama saling support. Kalau menurut aku sih itu salah satu cara untuk kita bisa berkolaborasi dengan baik.